Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, dari kelas 5A Manajemen, akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Aromatic Body Lotion menggunakan limbah kulit jeruk, pamelo, dan kulit nanas dengan tambahan ekstrak daun suji sebagai produk stress release. Baik, selanjutnya bisa dipresentasikan. Jadi anggota kelompok kami yang pertama ada Aledia Audi Ponesa NIM 032, Ardelia Kansalativa NIM 033, Eva Evilia NIM 035, Aisyah Laurintia Utari NIM 037, Ferdian Habib Fariski NIM 070, Maulana Habib Arya Saputra NIM 050. Baik, selanjutnya ini adalah mengenai aspek pemasaran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Aspek pemasaran yaitu mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran sendiri merupakan eksplorasi untuk memahami segmen pasar, memilih pasar sasaran target market, dan menetapkan positioning perusahaan yang akan dibentuk di benak pelanggan dengan melakukan inovasi pembuatan produk aromatic body lotion yang terbuat dari limbah kulit jeruk pamelo serta kulit nanas dengan tambahan ekstrak daun suci. Oke, jadi strategi pemasaran tersebut meliputi 3, yaitu segmentasi, targeting, dan juga positioning. Yang pertama, segmentasi. Analisis secara segmenting produk ini dinilai cocok untuk semua kalangan, namun jika terbagi pada beberapa kelompok segmen, yaitu cocok dikonsumsi atau digunakan oleh kelompok segmen gender perempuan, walaupun produk ini juga dapat digunakan oleh gender laki-laki. Yang kedua, dari segi targeting, adalah produk aromatic body lotion dinilai cocok digunakan untuk semua usia, baik anak, remaja, hingga orang dewasa. Target khusus produk ini juga lebih kepada mahasiswa hingga para pekerja kantoran yang mungkin menggunakan produk body lotion. Ketiga, yaitu positioning. Dari segi psikologinya dapat bermanfaat untuk membantu merelaksasi pikiran dan juga menghilangkan stres dengan aroma body lotion yang dihasilkan. Dan dalam hal ini juga disebut sebagai stress release product. Selain itu, produk ini dikenal juga oleh masyarakat sebagai body lotion yang terbuat dari limbah alami, yaitu yang ramah lingkungan. Baik, selanjutnya mengenai bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing ini dalam produk body lotion yang kelompok kami kerjakan yaitu meliputi 4, yaitu 4P, product, price, promotion, dan juga place. Yang pertama produk Zen Body Lotion ini adalah body lotion yang terbuat dari kulit jeruk pamelo dan kulit nanas yang kaya akan vitamin C dan antioksidan alami. Tambahan ekstrak daun suji memberikan warna alami yang menenangkan, menjadikannya produk perawatan kulit ini unik. Dan produk ini juga tergolong sebagai consumer good, yang berarti produk ini siap pakai untuk konsumer terakhir. Next slide selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya ada price. Produk body lotion ini bukan statusnya yang terjual di kalangan bisnis, namun terdapat juga beberapa bisnis dalam produk yang sama juga, di bidang usaha yang sama, dan melakukan survei pasar, dan bahan baku produk ini dikatakan terjangkau karena memanfaatkan kulit jeruk dan juga nanas, yang mungkin itu dikatakan sebagai limbah. Nah, untuk produk kami ini dijual dengan harga Rp47 dengan berat bersih sebanyak 300 ml. Kemudian untuk promosi, produk kami ini dipromosikan secara online maupun offline. Yang pertama, online ini kita memasarkan dengan cara yang efektif, yaitu melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, pesan WhatsApp, dan juga lain sebagainya yang dikenal dengan direct marketing. Kemudian untuk segi offline-nya, memasarkan secara langsung atau dari mulut ke mulut, menyampaikan informasi mengenai produk yang kita buat ini. Kemudian ada juga melalui brosur dan juga pamflet secara personal selling. Kemudian untuk place mengenai produk aromatic body lotion ini akan disediakan atau terjual dengan sistem PO. Namun produk ini juga bisa dijual di beberapa toko-toko seperti pasar, toko-toko kosmetik, dan juga salon kecantikan. Oke, selanjutnya mengenai aspek ekonomi dan lingkungan akan disampaikan oleh Ferdian Habib Fariski. Dipersilahkan. Potensi dampak ekonomi. Potensi dampak ekonomi positif. Penelitian menggunakan bahan-bahan dan ekstrak daun suci yang dapat menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian dan produksi kosmetik.
Potensi dampak ekonomi negatif. Perawatan kulit sering bergantung pada tren pasar dan persaingan yang ketat. Ini dapat membuat bisnis rentan terhadap fluktuasi pasar. Potensi dampak lingkungan. Potensi dampak lingkungan positif. Pengurangan limbah organik. Penggunaan limbah kulit jeruk pamelo dan kulit nanas dapat mengurangi jumlah limbah organik yang dibuang ke lingkungan. Mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penggunaan air dan energi. Proses produksi produk perawatan kulit dapat memerlukan penggunaan air dan energi yang signifikan. Aspek ekonomi dan lingkungan. Hambatan ekonomi, 1. Biaya produksi tinggi. Pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan limbah kulit jeruk pamelo produksi yang tinggi. 2. Pasar yang kompetitif dengan banyak merek yang bersaing. 3. Perubahan tren konsumen. Tren konsumen dalam produk perawatan kulit dapat berubah dengan cepat. Hambatan lingkungan, 1. Penggunaan air dan energi. Persaingan ekonomi, 1. Pasar yang kompetitif dengan banyak merek dan produk yang 2. Diversifikasi produk dan 3. Harga produk harus bersaing dan sejalan dengan nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Persaingan lingkungan, 1. Mematuhi peraturan dan kebijakan lingkungan yang berlaku yang dapat berbeda di berbagai wilayah. 2. Praktik berkelanjutan. Persaingan juga dapat berpusat pada praktik berkelanjutan. Produk yang mempromosikan berkelanjutan dan bertanggung jawab secara lingkungan mungkin memiliki keunggulan kompetitif. 3. Citra perusahaan. Citra perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan etika bisnis dapat mempengaruhi persepsi konsumen dan mengaruhi daya saing produk. Aspek ekonomi dan lingkungan. Dampak ekonomi. Aspek ekonomi akan mempertimbangkan dampak positif ekonomi yang dihasilkan oleh produksi aromatic body lotion, seperti penciptaan lapangan kerja, pendapatan tambahan bagi petani yang menyediakan bahan baku, dan peningkatan penjualan produk lokal. Dampak lingkungan, 1. Penggunaan sumber daya AMDAL akan mengidentifikasi penggunaan sumber daya seperti air, energi, dan bahan kimia dalam produk lotion. 2. Manajemen limbah. Pengolahan limbah yang efisien dan berkelanjutan akan menjadi pertimbangan penting. Baik, selanjutnya mengenai aspek teknologi, yang pertama pemilihan dan perencanaan. Dalam hal ini, yang pertama ada penentuan ide produk dan seleksi. Dalam tahap awal, pemilihan ide produk aromatic body lotion menggunakan limbah kulit jeruk pomelo dan kulit nanas dengan tambahan ekstrak daun suji sebagai produk stress release. Yang kedua, pembuatan desain dan produk awal. Dalam tahap ini, perencanaan produk mencakup pembuatan desain yang cermat. Hal ini juga melibatkan penentuan formulasi yang tepat untuk menciptakan lotion yang aromatik dan efektif dalam meredakan stres. Selanjutnya, pembuatan prototipe dan pengujian. Langkah selanjutnya yaitu membuat prototipe body lotion. Prototipe ini kemudian diuji untuk mengukur formulasi yang optimal, aroma yang menggugah, serta kemampuan produk dalam meredakan stres. Yang terakhir, implementasi, yaitu setelah prototipe diuji dan disempurnakan, produk siap untuk diproduksi dalam skala kecil maupun besar. Yang kedua, ada perencanaan kualitas yang terdiri dari 7 indikator, yaitu kinerja, fitur, keandalan, kepatuhan, daya tahan, estetika, kesesuaian dan penyelesaian, dan pelayanan. Yang ketiga, ada pemilihan teknologi. Teknologi produksi juga harus memastikan kebersihan dan standar keamanan yang tinggi selama seluruh proses produksi. Dalam hal pengemasan, teknologi harus memungkinkan untuk menciptakan wadah yang ramah lingkungan dan mudah digunakan oleh konsumen. Yang keempat, perencanaan kapasitas produksi. Yang pertama ada skala ekonomi. Dalam hal ini, dengan bahan baku berupa limbah kulit jeruk pomelo dan kulit nanas, penting untuk memaksimalkan penggunaan bahan baku ini dengan produksi yang lebih besar. Hal ini dapat mengurangi limbah dan biaya per unit. Yang kedua ada focus facilities, yang mana pabrik memproduksi harus dioptimalkan untuk pembuatan lotion ini secara efisien. Yang kelima, perencanaan letak pabrik. Dalam hal perencanaan letak pabrik, produk aromatic body lotion di Kudus, Indonesia, harus ada faktor yang perlu diperhatikan, yaitu letak konsumen potensial atau pasar sasaran yang tepat. Yang keenam, yaitu perencanaan layout. Dalam hal ini ada 3 tata letak, yaitu yang pertama tata letak pabrik.
Area pengemasan dan pengecekan kualitas akan berada dekat dengan area produksi, sementara ruang penyimpanan produk jadi akan berada di ujung aliran produksi. Yang kedua, tata letak kantor. Kantor administrasi dan manajemen produksi harus berada di dekat area produksi, yang memungkinkan komunikasi menjadi lancar antara tim produksi dan manajemen. Yang ketiga, tata letak gudang. Gudang produk jadi harus dekat dengan area pengemasan, yang mempermudah penyimpanan produk sebelum dikirim ke distributor atau toko. Yang ketujuh, perencanaan tata letak bagian lainnya, yaitu ada tiga. Yang pertama, tata letak laboratorium kualitas. Yang kedua, tata letak fasilitas penyimpanan bahan baku. Dan yang ketiga, tata letak ruang istirahat karyawan. Dan yang kedelapan, perencanaan jumlah produksi. Dalam hal perencanaan jumlah produksi ini, sebelumnya kami akan memperhatikan permintaan pasar dan konsumen, kapasitas produksi pabrik, modal kerja yang dimiliki, suplai bahan baku yang memadai, dan juga peraturan pemerintah dan ketentuan teknis. Yang kesembilan, perencanaan manajemen persediaan. Dalam hal ini membuat perencanaan produksi yang lebih terstruktur. Ini termasuk penetapan target jumlah produksi per periode waktu tertentu berdasarkan proyeksi permintaan. Yang ke-10, pengawasan kualitas produk. Dalam hal ini ada tiga indikator, yaitu perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas mencakup pemilihan pemasok bahan baku yang dapat diandalkan dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang kedua, pengendalian kualitas. Sampel dari produk harus diuji secara berkala untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, perbaikan kualitas, yakni langkah terakhir yang mana itu adalah memperbaiki kualitas secara berkelanjutan. Selanjutnya, aspek keuangan oleh Eva Evilia, silakan. Saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. Yang pertama yaitu analisis ekonomi produksi. Jadi biaya tetapnya yaitu 1.260.000, biaya variabel 2.150.000 dan juga total biayanya 3.413 dan jumlah produksi per bulan awal unit yaitu 60 unit. Harga untuk pokok produksinya yaitu 35.883 per unit. Harga jual per unitnya yaitu 46.648 yang dibulatkan menjadi 47.000. Laba per unitnya 11.117 dan untuk BEP-nya 46 unit. Untuk ROI-nya sendiri yaitu 16,2%. Slide selanjutnya. Analisis kelayakan usaha yaitu menggunakan net present value. Untuk depresiasi alatnya yaitu 20% sama dengan 252.000, tingkat bunga 15%, rencana investasi minimal 5 tahun dengan asumsi produk terjual 80%. Penjualan per tahun yaitu 33.840, biaya variabel per tahun 25.836.000. Untuk pendapatan per tahun yaitu 1.236, NPV-nya biaya total plus pendapatan per tahun yaitu menggunakan P per A 15,5 dan juga depresiasi alat P per F 15,5, jadi 5.528.366,4. Untuk cash flow-nya, subtotal penerimaan yaitu 10.533 dari bulan 1 sampai 6, untuk bulan 7 sampai 12 3.290, bulan 13 sampai 18 3.760 dan bulan 19 sampai 24 4.230. Untuk pengeluarannya yaitu bahan habis pakai di bulan 1 sampai 6 2.153, bulan 7 sampai 12 1.900, bulan 13 sampai 18 1.700 dan untuk bulan 19 sampai 24 1.500. Untuk sewa dan jasa belum ada. Untuk transportasi lokal 250 untuk bulan 1 sampai 6, 500 untuk bulan 7 sampai 12, 650 untuk bulan 13 sampai 18, 600 untuk bulan 19 sampai 24. Ada biaya lain-lain subtotal pengeluaran, jadi untuk bulan 1 sampai 6 yaitu 3.303, bulan 7 sampai 12 2.975, bulan 13 sampai 18 3.100, bulan 19 sampai 24 2.750. Jadi yang diperoleh adalah 7.230 untuk bulan 1 sampai 6, 315.000 untuk bulan 7 sampai 12, 660 untuk bulan 13 sampai 18, dan 1.480 untuk bulan 19 sampai 24. Saldo sebelumnya, strip, untuk bulan 1 sampai 6, bulan 7 sampai 12 yaitu 7.230, untuk bulan 13 sampai 18 7.545, dan bulan 19 sampai 24 yaitu 8.205. Untuk saldo akhirnya, untuk bulan 1 sampai 6 7.230, 7.545 untuk bulan 7 sampai 12, 8.205 untuk bulan 13 sampai 18, dan 9.685.000 untuk bulan 19 sampai 24. Slide selanjutnya. Untuk rekapitulasi anggarannya, jadi jenis pengeluarannya itu ada belanja bahan habis pakai. Nah, belanja bahan itu ada alat-alat yang diperlukan. Yang pertama itu alat pengaduk sejumlah 4 unit,
harga satuannya 160.000 dan totalnya adalah 640. Gelas ukur 2 unit, harga satuannya 100 dan totalnya adalah 200.000. Gelas beker dengan jumlah volume 1 unit, harga satuannya 200.000 dan totalnya 200.000. Gunting 3 unit, harga satuan 20, totalnya 60.000. Timbangan 1 unit, harga satuannya 100.000 dan totalnya 100.000. Untuk pisau 3 unit, harga satuan 20.000 dan total 60.000. Bahan habis pakai itu menggunakan jeruk pamelo, daun suji, nanas, sea butter, distilled water, e-wax, essential oil, olive oil, phenoxyethanol, botol kemasan, stiker kemasan, dan sarung tangan latex. Jadi semuanya kita jumlah ada 3.413.000. Untuk yang kedua yaitu perjalanan lokal dan yang ketiga lain-lain. Biaya perjalanan lokal meliputi perjalanan beli bahan baku sebanyak 10 kali dengan jumlah yaitu 120.000 dan kita jumlah semuanya jadi 1.200.000. Perjalanan beli alat 10 kali harga pergi itu 50.000, jadi jumlahnya ada 500.000. Perjalanan ke tempat produksi 10 kali 40.000 dan jumlahnya itu 400.000. Perjalanan pemasaran produk 10 kali dengan harga per perjalanan itu 40.000, jadi 400.000. Jadi kita jumlah ada 2.500.000. Untuk yang lain-lain yaitu ada biaya internet bulanan, biaya listrik, jasa iklan media sosial, jasa iklan toko online. Jadi kita jumlah semuanya ada 1.800.000 dari perjalanan lokal, biaya lain-lain, dan tadi biaya-biaya sebelumnya kita jumlah, jadi semuanya ada 7.713.000. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mengenai aspek manajemen akan disampaikan oleh Alidia Audipanisa. Persilahkan. Yang selanjutnya adalah aspek manajemen. Aspek manajemen memiliki fungsi manajemen yaitu perencanaan. Yang pertama yaitu penentuan tujuan, menciptakan produk perawatan kulit yang efektif dan bermanfaat sebagai produk stress value. Yang kedua, perencanaan bahan baku, memutuskan sumber dan pengadaan bahan baku utama yaitu limbah kulit jeruk pamelo, kulit nanas, dan ekstrak daun biji. Yang ketiga, perencanaan proses produksi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses produksi termasuk pencucian, ekstraksi, pencampuran, dan pemrosesan bahan baku menjadi botulation. Dan lain selanjutnya yaitu pengorganisasian. Yang pertama penentuan struktur organisasi. Menentukan struktur organisasi yang sesuai, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab antara berbagai departemen, antara unit kerja yang terlibat dalam produksi, seperti produksi, penelitian, pemasaran, dan pengawasan kualitas. Yang kedua yaitu pembentukan tim. Membentuk tim kerja atau kelompok kerja yang akan bertanggung jawab atas berbagai aspek produksi aromatik body lotion, termasuk penelitian, pengembangan produk, produksi, pemasaran, dan manajemen kualitas. Selanjutnya, yaitu advocating, pelaksanaan produksi, memastikan bahwa semua tahapan produksi sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan, termasuk ekstraksi bahan baku, pencampuran, pengemasan, dan pengawasan kualitas. Yang kedua yaitu pengendalian kualitas, memantau seluruh proses produksi untuk memastikan bahwa produk aromatic body lotion memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang ketiga, manajemen sumber daya, mengelola sumber daya termasuk tenaga kerja dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu controlling, pengukuran kinerja, memantau kinerja produk aromatic body lotion dengan mengukur faktor-faktor seperti efisiensi, kualitas, dan produktivitas. Yang kedua yaitu perbandingan hasil dengan standar, membandingkan hasil aktual dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan untuk menilai sejauh mana produksi sesuai dengan ekspektasi. Yang ketiga yaitu pengawasan kualitas, melakukan pengawasan terhadap kualitas produk termasuk uji laboratorium dan pemantauan selama produksi untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Selanjutnya yaitu manajemen proyek. Di manajemen proyek ada perencanaan proyek, penjadwalan, manajemen risiko, manajemen sumber daya, pelaksanaan proyek, pengawasan proyek, penyelesaian proyek, dan yang terakhir pemantauan pasca proyek. Selanjutnya, job deskripsi. Yang pertama ada manajer produksi yang bertanggung jawab atas seluruh produksi aromatik body lotion. Yang kedua ahli R&D atau penelitian dan pengembangan yang bertanggung dengan limbah kulit jeruk pamelo, kulit nanas, dan ekstrak daun suci. Yang ketiga yaitu spesialis pemasaran yang bertanggung jawab atas pemasaran dan promosi aromatik body lotion. Selanjutnya, yaitu struktur organisasi. Yang pertama yaitu general manager, ada Eva Evelia, pemasaran yaitu Ardelia Hansalativa, produksi Ferdian Habib Fariski, penjualan Aisyah Laurintia Utari, personalita yaitu Habib Aryan Saputra. Manajemen.
proyek. 1. Nama usaha. Nama perusahaan atau merek usaha. Dinamakan aromatic body lotion yang terbuat dari limbah kulit jeruk, pamelo, dan kulit nanas dengan tambahan ekstrak daun suci. Nama usaha aromatic body lotion. Jenis usaha produk kecantikan body lotion dari limbah kulit jeruk, pamelo, dan kulit nanas dengan tambahan ekstrak daun suci. Yang kedua ada logo. Berikut bentuk logonya. Lokasi dan status pelaksanaan bisnis. Aromatic body lotion ini di Desa dari Wetan, RT 3 RW 5, Gonbai, Kudus, Jawa Tengah. Status tempat usaha adalah tanah milik sendiri atau pribadi yang bersertifikat atas nama pemilik usaha. Letak usaha berada di wilayah pemukiman penduduk perdesaan. Letaknya strategis karena dekat dengan pasar dan perkantoran atau pabrik. Luas tempat yang digunakan 600 meter persegi dengan panjang 15 meter dan lebar 40 meter. Luas tempat yang akan menentukan efisiensi dalam proses produksi. Dan sudah dapat izin dari RT atau RW dan kepala desa setempat. Legalitas usaha aromatic body lotion. Beberapa dokumen hukum yang dimiliki berkaitan dengan aspek hukum adalah badan hukum. Dalam badan hukum aromatic body lotion yang dibuat dan perdagangan akan turut menentukan perjalanan usaha yang akan dilaksanakan atau dijalankan. Analisis usaha dalam aspek ini berkaitan dengan hukum negara dan legalitas menurut syariat agama. Tanda daftar perusahaan dan surat izin usaha aromatic body lotion. Di usaha aromatic body lotion menggunakan surat izin usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan pasal 1 angka 4 Permendak nomor 36 M/9 2007 tentang penerbitan SIUP. Next. Bentuk badan usaha aromatic body lotion. Bentuk badan usaha aromatic body lotion adalah perusahaan perorangan yang diatur dalam UU Cipta Kerja yang dimiliki pengertian sebagai firma persekutuan antara seseorang dengan orang lainnya atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan berbagai keuntungan, atau bisa dikatakan merupakan badan usaha non hukum yang termasuk ke dalam usaha UMKM. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok kami, kelompok 4 yang mengajukan studi bisnis produk Zen Body Lotion. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bahan-bahan yang disiapkan untuk membuat lotion. Pertama kita akan mencampurkan si butter dengan emulgate. Lalu kita lelehkan sampai benar-benar larut. Setelah itu kita panaskan dulu distilled water. Campurkan distilled water yang telah kita panaskan dengan shea butter yang telah kita larutkan tadi. Kemudian kita tambahkan olive oil. Lalu kita aduk hingga mendapati tekstur yang kita inginkan. Kemudian kita tambahkan ekstrak kulit nanas dan juga ekstrak kulit jeruk pamelo. Tambahkan ekstrak daun suji untuk pewarna alami. Lalu kita aduk lagi hingga warnanya merata. Tambahkan essential oil. Dan jangan lupa tambahkan preservatif untuk pengawet body lotion. Nah, setelah pengemasan, kita lalu beri label pada produk kita.